Pemain andalan Shin Tae-yong, Witan Sulaiman mengalami cedera dalam pertandingan derby antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Persib Bandung berhasil menang 2-0 atas Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1 Senin. Witan Sulaiman bermain sebagai starter dalam pertandingan ini. Namun, ia harus ditarik keluar usai berbenturan dengan Rahmat Irianto. Benturan tersebut membuat pemain berusia 22 tahun ini jatuh tersungkur. Ia pun terlihat kesakitan dan mengisyaratkan ke pelatih untuk diganti. Alhasil, juru taktik Macan Kemayoran, Carlos Pena menarik Witan yang digantikan oleh Marco Simic pada menit ke-70. Cedera Witan ini bak kabar buruk untuk timnas Indonesia. Pasalnya, sebentar lagi skuad Garuda akan melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 lagi pada 10 Oktober. Witan Sulaiman sendiri adalah pemain yang menjadi andalan Shin Tae-yong di tim Merah Putih. Di dua laga terakhir melawan Arab Saudi serta Australia, ia selalu mendapatkan kesempatan. Meski begitu, Persija masih belum mengeluarkan pernyataan terkait seberapa parah cedera yang dialami oleh pemain asal Palu ini. Jika cederanya parah, bisa jadi Witan akan dipinggirkan oleh Shin Tae-yong dengan pemain lain. Namun, hal itu adalah sebuah kerugian bagi skuad Garuda yang akan melawan Bahrain dan Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi pemain bukan program jangka pendek. Akhir-akhir ini isu naturalisasi pemain terus jadi perbincangan banyak pihak. Apalagi belum lama ini salah satu anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Gerindra Nuroji menyampaikan pendapatnya yang mengaku tak begitu bangga dengan kemenangan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti soal naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Ini ia ungkapkan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menpora dan PSSI pada Selasa. Nuroji menanyakan sampai kapan batas waktu PSSI akan melakukan naturalisasi pemain. Menanggapi pertanyaan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Untuk itu, apabila ada yang mempertanyakan proses naturalisasi pemain ini, PSSI terbuka. Namun, ia mengatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan PSSI ini bukan program jangka pendek. Secara tak langsung, orang nomor satu di PSSI ini mengakui bahwa keran naturalisasi pemain tidak akan berhenti di sini. Menurut Erick Thohir ini dilakukan karena pihaknya fokus mengumpulkan pemain terbaik agar timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Dalam kesempatan ini, Erick juga menjelaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI ini merupakan pemain berdarah Indonesia. Mereka memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga pemain yang dikumpulkan di luar negeri ini juga dipastikan merah putih. Ia bahkan menekankan agar tak ada yang meragukan darah mereka. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, telah memilih daftar pemain untuk menghadapi Jerman dan Hungaria dalam laga UEFA Nations League 2024/2005. Dalam daftar kali ini, ada 6 pemain keturunan potensial yang tidak mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi bersama Odi Gakpo dan kolega. Mereka adalah Ian Maatsen, Kevin Dix, Jayden Oosterwolde, Manhoef, Pascal Struijk, dan Ole Romeni. Padahal, Ian Maatsen sempat menjadi bagian skuad Belanda di Euro 2024, tetapi sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dari ke-6 pemain itu, 2 nama dilaporkan sedang dibidik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, yakni Kevin Dix dan Ole Romeni. Jika melihat situasi saat ini, bukan tidak mungkin Kevin Dix dan Ole Romeni akan memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Terlebih timnas Indonesia sedang dalam trek yang bagus untuk berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hey, gabung klub raksasa Turki Besiktas. Mengutip dari Transfermarkt, ada 2 klub Liga 1 Turki yang kepincut tenaga gelandang 29 tahun itu, yakni Besiktas dan Sivasspor. Menurut sumber yang sama, probabilitas Tom Hey gabung Besiktas mencapai 77%. Sementara untuk gabung Sivasspor, peluangnya hanya 66%. Sekadar diketahui, Tom Hey saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Sekarang satu harapannya, Tom Hey segera mendapatkan klub baru di Eropa.
ia mesti segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepak bola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti, termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Besiktas, Tom Hai bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara. Meski musim lalu hanya finish di posisi 6 klasemen, Besiktas menunjukkan kemapanan mereka saat bersua Galatasaray di Piala Super Turki akhir pekan lalu. Tidak tanggung-tanggung, Besiktas menang 5-0 atas Galatasaray. Musim ini Besiktas juga berpeluang tampil di Liga Eropa 2024-2025. Untuk tampil di fase grup, Besiktas wajib memenangkan babak playoff kontra tim pemenang babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2024-2025. Ole Romeni disebut oleh pengamat sepak bola ini akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tersebut menyebut bahwa Ole Romeni sendiri yang menyebut tentang dia yang sudah melakukan berbagai proses agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kebutuhan timnas Indonesia akan striker berkualitas diharapkan akan bisa ditutupi dengan kehadiran Ole Romeni. Tidak mengherankan jika PSSI dan Erick Thohir menjadikan target utama untuk dinaturalisasi. Dia direncanakan akan bergabung dengan timnas Indonesia pada September mendatang saat pasukan Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Fans timnas Indonesia juga sudah mulai menyukai dan mengharapkan sosok Ole Romeni di skuad asuhan Shin Tae-yong. Namun, progres naturalisasi Ole Romeni berjalan di tempat. Ini sempat membuat fans timnas Indonesia khawatir bahwa striker FC Utrecht tersebut memang tidak mau bergabung dengan Indonesia. Dia sepertinya masih mempertimbangkan karir dan dampak negatif jika dia melepas kewarganegaraannya sebagai pemain Belanda. Namun, titik terang soal Ole Romeni akhirnya terlihat. Titik terang tersebut diungkap oleh salah satu pengamat sepak bola terkemuka, Bung Harpa. Melalui rekannya yang ada di Belanda, Bung Harpa menyebut bahwa Ole Romeni sudah positif akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Teman Bung Harpa tersebut mendapatkan informasi tersebut langsung kepada Ole Romeni setelah bermain melawan Venezia FC, klub J. Izes. Ole Romeni ketawa saat diminta bergabung dengan timnas Indonesia. Ole Romeni kemudian menjawab bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh saya, tapi sudah ke arah bagus, ucap Bung Harpa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terbaru soal Maarten Paes yang sampai saat ini belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Maarten Paes telah resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham. Namun, Maarten Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terganjal aturan FIFA sehingga kasus ini dibawa ke CAS. Terkait kabar terbaru sidang CAS Maarten Paes, Erick Thohir tidak bisa berbicara banyak. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Yunus Nusi yang lebih tahu mengenai sidang pemain berusia 26 tahun tersebut. Nggak tahu Pak Yunus Nusi lebih mengerti dari saya nggak bisa jawab. Kita tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya nggak tahu tanggalnya. Mungkin tanya Pak Yunus dapat dari mana, ujar Erick.